Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Nah teman-teman, saya baru saja dapat notifikasi ya, baru saja dari teman-teman, P-News. Nah P-News ya teman-teman. Nah jadi ini P-News ini sering juga memberikan informasi terbaik ya. Dan ini 7 menit yang lalu teman-teman, bahwa P-Chain Mall ya. Nah ini P-Chain Mall begin from August ya, 25, berarti tanggal 25 Agustus ya. Ini informasinya katanya akan ada barter ya teman. Nah jadi di sini ada, saya lihat ada 3 ya teman-teman. Nah ini ada 3 P-Chain Mall. Nah ini we formulate ya below rules. Nah jadi kayaknya saya artikan sedikit ya teman-teman, ini bahwa kami merumuskan aturan di bawah ini sesuai ya dengan tahap pengembangan platform saat ini. Nah jadi restriction ya, nah ini restriction dan batasan pada perdagangan awal, yaitu sebelum penjual mengenal platform PCM dan prosedur transaksi terkait transaksi lintas batas akan dilarang pada tahap awal. Pengguna hanya dapat membeli produk yang dikirim dari negara mereka sendiri. Nah kemudian ini ada lagi about the fee price. Nah jadi tentang harga fee ya, tentang harga fee. Kemudian PCM tidak berpartisipasi dalam perdagangan, jadi platform tidak akan menetapkan harga untuk fee. Harga fee akan ditentukan oleh penjual selama fase jaringan utama tertutup. Tidak diperbolehkan menukar mata uang fiat dan mata uang terkripsi ya. Ini jadi hanya di platform PCM. Nah seperti itu. Kemudian ada yang kedua ini teman-teman. Nah yang kedua ini sepertinya ketika penjual menerima pesanan baru, harap periksa apakah alamat pembeli berada dalam jangkauan transportasi atau tidak. Nah mungkin kalau kita jauh ya teman-teman, mungkin ini P-Chain Mall-nya ada di Cina sana ya, agak susah nih teman-teman ya. Dan kemudian jika penjual tidak dapat mengirimkan barang, harap batalkan pesanan dalam waktu 24 jam. Kalau enggak nanti hilang koinnya mungkin. Jika penjual tidak mengkonfirmasikan pesanan baru dalam 24 jam, sistem secara otomatis membatalkan pesanan setelah hitungan mundur 24 jam. Nah, jika pesanan dibatalkan secara otomatis oleh sistem lebih dari 3 kali, produk terkait akan disembunyikan. Nah, kemudian kirimkan produk dalam waktu 72 jam dan berikan nomor pelacakan pada saat bersamaan. Nih, the same time. Nah, terus if the order does ya apa ini? If the order don't require. Nah, ini artinya jika pesanan tidak memerlukan layanan pengiriman kayak barang gitu ya teman-teman. Nah, ini tidak perlu layanan pengiriman. Maksudnya ketika dia mengkonfirmasi pengiriman barang di platform. Nah, jadi mungkin penjual dapat memilih opsi ya teman-teman. Nah, artinya mau batalin atau gimana dengan layanan pengiriman. Nah, jika penjual tidak mengirimkan barang dalam waktu 72 jam ya. Nah, ini waiting ya. Nah, ini 72 jam lah tentunya 2 hari lah ya. Nah, kemudian sistem akan secara otomatis membatalkan pesanan. Fee akan dikembalikan ke dompet PCM pembeli jika penjual tidak mengirimkan barang lebih dari 3 kali. Sistem akan menghapus semua produknya dan melarang penjual ini meliris produk. Nah, jadi kemudian ada lagi about after sales service ya. Nah, ini tentang penjual ya, layanan penjual. Penjual perlu menentukan dalam deskripsi produk. Nah, kemudian dapat mengajukan permohonan layanan purna jual. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga ini ada yang terakhir nih ya. Nah ini sepertinya yaitu tentang if the buyer. Nah ini kalau buyer ini artinya pembeli ya teman-teman. Nah jadi if the buyer finds that there is problem. Nah
Ya, pokoknya bahasa Inggrisnya gitulah teman-teman ya. Belajar sedikit. Jika pembeli menemukan bahwa ada masalah dengan produk, nah itu artinya dia mengklik tombol konfirmasi tanda terima. Kemudian di platform dia harus bernegosiasi sendiri dengan penjual ya tentang cara menanganinya. Setelah pembeli mengkonfirmasi penerima barang di platform, layanan untuk pesanan dihentikan. Nah, kemudian ada P-Chain Mall Transaction Fee Distribution Plan. Nah, jadi ini rencana biaya distribusi ya. Nah, di P-Chain Mall. Nah, kemudian ada 10% akan digunakan untuk hadiah. Maka ini termasuk hadiah duta besar gitu ya, atau perwakilan lah gitu ya. Kemudian ada 20% will be used for PCM Operation Center. Nah, ini jadi 20% akan digunakan untuk pusat operasi PCM di berbagai negara, termasuk di Indonesia, teman-teman. Kemudian ada lagi 20% will be used for donation. Nah, ini ada untuk donasi nih teman-teman ya. 20% digunakan untuk donasi proyek P pada tahap awal seperti donasi ke kumpulan biaya transaksi. Kemudian ada 50% ya. Nah, ini will be used from platform operation and server maintenance. Nah, jadi jelasnya 50% digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan server. Nah, jadi setelah operasi formal ya, operasi formal after the formal operation, dan kemudian kami dapat membuat penyesuaian yang sesuai berdasarkan situasi aktual. Nah, jadi we might make appropriate ya adjustment based on the actual station. Ya, situation. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian juga yang terakhir ini ada the transaction fee will not be charged ya before it's determined. Nah, jadi biaya transaksi tidak akan dikenakan biaya sebelum itu. Nah, kemudian ya the ambassador medal. Nah, ini ada termasuk medali atau apa namanya ya, trofi lah gitu ya. Nah, ini medali duta besar adalah hadiah yang diberikan oleh P-Chain Mall kepada pionir P yang mendukung kontribusi ekologi PAI. Medali duta besar dan manfaat duta besar tidak diperoleh bersifat permanen. Nah, kemudian my stop issuing ambassador medals of the course ya, in due course. Nah, ya seperti itulah ya teman-teman. Nah, kemudian tapi dapat berhenti mengeluarkan medali duta besar pada waktunya duta besar. Dan kemudian reward ya, the ambassador can only receive commission reward after the invite users successfully sell goods or. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian berhasil menjual barangnya dan kemudian bisa dilakukan negosiasi. Nah, jadi ini informasi teman-teman dari P-News tentang P-Chain Mall. Mudah-mudahan tanggal 25 Agustus benar-benar ada barter yang dilakukan oleh P-Chain Mall. Nah, kemudian banyak sih yang lain sebagainya. 33 menit yang lalu ya, ini ada tweetan yaitu tentang barusan negara Asia Tenggara barter mobil asli. Wow, ini keren sekali teman-teman. Barusan ada mobil di barter. Nah, ini baru beberapa menit yang lalu. Kemudian juga dia mengatakan bahwa mata uang digital transkripsi yang dibutuhkan orang di seluruh dunia tidak ada yang menyukainya. Patung yang bagus membutuhkan waktu dan fokus untuk mengukir karya bagus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini keren lah pokoknya. Yang penting semuanya berjalan lancar dan ikuti V-News buat Anda di Twitter. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini benaran dan tanggal 25 nanti sudah ada barter dan semuanya sukses ya teman-teman. Terima kasih udah menyimak penjelasan ini dan semuanya salam sukses tentunya buat Anda semuanya.